Baik. Oke, kita sampai di bagian akhir perempuan bicara. Saya langsung ingin mau ke Bu Rostin. Bu Rostin, jadi bagaimana sebagai negarawan, sebagai aktivis perempuan, dan juga sebagai tokoh atau negarawan Ibu Mega pada khususnya ya, kira-kira ekspektasi apa sih yang harus di-manage gitu paling tidak oleh masyarakat? Ekspektasi apa yang harus di-manage? Sebetulnya gini ya, siapa sih yang nggak tahu Bu Mega? Ya. Kalau mau tahu bagaimana kekuatan seorang Megawati itu zamannya Pak Harto kan gitu. Diinjek-injek kayak gitu, difitnah, di segala macam dia kuat banget gitu loh. Ya. Itu harus kita akui. Jadi beliau itu adalah orang yang memang betul-betul matang. Udah memang ngerti bahasa bangsanya itu beliau tahu sebetulnya. Nah cuman kapan beliau memakai bahasa ini, kapan itu terserah beliau kan gitu. Jadi harusnya ada yang mendampingi, yang menjelaskan arti yang sebenarnya. Itu harusnya ada gitu loh. Jadi jangan dibiarkan apa. Masyarakat kan bertransformasi. Apakah menurut Bu Rostin juga senior-senior, tokoh negarawan juga ikut harus bertransformasi dengan bahasa-bahasa masyarakat sekarang? Ya harus dong. Kan ini kita mau bicara untuk siapa? Ya kan? Kita kan bicara untuk bangsa. Bangsa ini mulai dari nol sampai seterusnya. Dan itu harus kita ikutin. Jadi nantinya siapapun yang akan menggantikan Ibu Mega, ya belajarlah kepada Ibu Mega. Jujur deh, beliau memang kelihatannya ya kayak begitu ya, kayak enggak iya gitu ya. Tapi itu kuat sekali. Buktinya beliau dibully kan? Ya, coba tapi kalau tadi butuh ada yang memberi masukan kalau menurut Bu Rostin. Ya, harus ada yang memberikan, harus ada yang ada di dampingnya Bu Mega itu dalam tanda petik yang akan menjelaskan dalam bahasa sekarang kalau mau gitu loh. Atau dalam bahasa remaja gitu loh. Atau dalam bahasa generasi Z gitu ya. Jadi seperti itu harus ada. Dan itu enggak perlu harus serius-serius banget ya sambil bercanda sambil ini aja gitu loh. Sampaikan aja karena memang kalau aku tetap respect ya kepada Ibu Megawati ya bagaimanapun juga beliau itu pejuang nggak bisa enggak. Belum tentu loh orang laki-laki bisa kuat kayak dia. Gila. Sementara kepada ibu-ibu yang disentil quote unquote tadi soal flexing dan kemudian. Nah itu sih beda lagi ya. Itu mengingatkan kepada anak-anak beliau sebetulnya gitu kan. Siapa sih yang nggak akan mengingatkan itu, kita juga akan mengingatkan, cuman kalau kita ngapain lo ngingetin kan gitu, siapa lo kan gitu. Tapi kalau Ibu Mega yang bicara itu akan nyampe ke Kapolri, akan nyampe ke apalagi Jenderal Ono, KSAU, KSAL semua kalau itu tentara atau kepada bupati mana itu akan dengarkan semuanya gitu loh. Itu tujuannya sebetulnya untuk Bu Mega, menurut Bu Mega. Terima kasih. Nggak ada yang salah sih. Terima kasih Bu Rostin. Nah kita punya 1 menit nih, saya kasih dulu ke Diska. Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari momen-momen yang kita lihat dari pernyataan Bu Mega? Saya kembali mengingatkan bahwa Bu Mega adalah tetap menjadi role model bagi politisi-politisi perempuan yang berhasil breaking the glass ceiling gitu. Dan sebetulnya yang harus menjadi perhatian kita saat ini adalah ayo lebih banyak lagi politisi-politisi perempuan dan perempuan-perempuan lain yang berani untuk speak up. Kenapa Diska merasa sendirian? Bukan hanya merasa sendirian, tapi saya merasa bahwa Bu Mega adalah role model yang harusnya kita itu udah ada perempuan tuh sudah dibuka jalannya di Indonesia. Pertanyaannya kenapa jadi sedikit politisi perempuan menurut Diska? Nah itu sebenarnya yang harus ditanyakan kepada publik saat ini. Seharusnya lebih banyak lagi ibu-ibu, lebih banyak lagi yang selama ini merasakan bagaimana sulitnya kehidupan perempuan di Indonesia ini yang harusnya lebih speak up, yang harusnya berada di ruang-ruang kebijakan, sehingga apapun yang nanti muncul dalam langkah-langkah pemerintah dalam berbagai hal, termasuk di partai politik misalnya, itu selalu berpihak pada perempuan. Baik, terima kasih Diska. Saya kasih ke Mbak Fani, silakan. Closing statementnya. Iya, ini kan kita melihatnya kalau dari sisi media, kita melihat behavior masyarakat sebenarnya Mbak Balkis. Karena masyarakat kita ini time spend-nya di media sosial tidak bisa melihat tayangan yang sekarang tuh lebih dari 1 menit atau 3 menit. Betul. Dan membutuhkan ada hal yang dipotong-potong untuk bisa dikunyah-kunyah oleh masyarakat. Persoalannya adalah tidak bisa message politik itu disimplify seperti itu. Jadinya akan seperti ini nih, ketika yang diambil hanya bagian yang flexingnya saja. Yang
diambil soal bagian ibu-ibu pengajian misalnya gitu. Iya. Jadi pemotongan-pemotongan pesan-pesan politik atau pesan-pesan yang ditujukan untuk pengambil keputusan, pemerintah dan lain-lain itu dipotong-potong untuk bisa meningkatkan kontroversial dan viralitas yang tetapi manfaat message-nya itu tidak sampai gitu. Berarti ini kritiknya kepada platform media sosial dan konten kreator ya? Siapapun media juga Oke. begitu, media sosial juga begitu, Baik. karena memang sekarang kan orang lagi berlomba-lomba untuk mendapatkan kliknya, untuk mendapatkan viralitasnya Baik. begitu. Jadi ini adalah Semua ya, tantangan media memang mainstream, media sosial, bahkan konten kreator itu tantangan harus di lebih. dunia politik sekarang ini, di tahun politik. Terima begitu. kasih Mbak Fani. Mbak Devi silakan. Saya pantun aja lah. Oke. Ke pasar akhir pekan. Cakep. Pulang-pulang bawa buah nanas. Cakep. Ayo terus dukung perempuan demi Indonesia emas. Wah, terima kasih Mbak Devi, terima kasih juga Mbak Fani, Diska dan juga Bu Rostin. Terima kasih sudah bergabung di Perempuan Bicara. Kita masih banyak sekali sebenarnya topik di Perempuan Bicara ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan tadi bisa jadi pelajaran yang bermanfaat dan ada yang dipetik dari situ. Kita belajar dari seorang Ibu Mega juga dan mungkin memberikan kritik-kritik yang konstruktif ke depannya. Terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Salam.